Ada satu tempat yang sering disebut dengan tempat kembali, tempat yang kita idamkan, tempat kita pulang. Itulah Jannatun Naim, surga yang penuh dengan nikmat. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan betapa indahnya surga itu. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Orang-orang di dalamnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut maupun khawatir sedikit pun pada diri mereka. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Orang-orang ahli surga itu juga satu sama lain. Ucapan mereka adalah salam, saling memberi ketenangan. Itulah surga, tempat kita pulang kelak insyaallah ta'ala. Para pemirsa, ada ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ungkapan ini adalah suatu doa sesungguhnya, agar kita masing-masing bisa menciptakan satu tempat tinggal. Bukan sekedar rumah fisik ya, tapi suatu tempat tinggal dengan keluarga kita yang mirip dengan apa yang Allah Ta'ala gambarkan tentang surga. Maka di situ ada kelapangan hati dari kita semua yang ada di dalamnya. Antara ayah dan ibu serta anak-anak yang ada satu sama lain saling melapangkan dada. Kita manusia ada lebih, ada kurang. Terhadap kelebihan, maka tentu itu menjadi manfaat untuk semua. Kalau ada kekurangan, maka satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Demikian pun baiti jannati adalah tempat di mana semua yang ada di dalamnya tidak merasa takut. Sebaliknya merasa nyaman dan tenang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagi anak-anak, rumah itu menjadi tempat yang mendamaikan. Ada pelukan kasih sayang dari orang tua. Bagi ayah, rumah itu juga tempat istirahatnya, tempat kembali setelah berjuang mencari nafkah ke mana-mana. Istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ketika di rumah dia menemukan kedamaian. Bagi seorang ibu juga rumah adalah tempat terbaik baginya untuk memberikan kasih sayang kepada suami dan kepada anak-anaknya. Demikian pun baiti jannati adalah gambaran ketika satu sama lain tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Masing-masing selalu menebarkan kedamaian. Ketika ada yang gundah, maka yang lain menenangkan. Yang terdengar di situ bukanlah umpatan, tetapi ucapan-ucapan yang membesarkan hati. Ucapan-ucapan yang mengandung makna-makna yang mulia. Di situ ada doa-doa, ada zikir, ada tilawatul Quran. Itulah idaman kita. Maka para pemirsa, untuk mewujudkan baiti jannati, kata para ulama yang pertama, pastikan rumah kita bercahaya dengan cahaya iman. Iman, keyakinan kepada Allah. Itulah pokok yang paling utama dalam kehidupan. Ketika sudah ada iman kepada Allah, maka segala sesuatu menjadi indah. Baiti jannati, untuk mewujudnya, mari kita jaga dan tunaikan tuntunan-tuntunan agama. Tidak ada tuntunan agama yang memberatkan. Semuanya membebaskan. Semuanya menyenangkan. Apabila kita melaksanakannya dengan keikhlasan dan ketulusan. Maka di dalam Al-Quran, para pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pengingat kepada kita semua. Pengingat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semua bermula dari dirimu dan keluargamu, dari rumah. Maka ketika kita bicara tentang membangun Indonesia yang hebat, tidak bisa Indonesia yang hebat itu terwujud hanya dengan teori yang muluk-muluk, hanya dengan konsep global yang indah di atas kertas, tanpa ada pembenahan, perbaikan yang dimulai dari setiap keluarga yang ada di Indonesia. Kita yakin apabila man amila sholiham min zakarin au unsa, ketika laki dan perempuan yang berada di masing-masing keluarga itu amila sholihah, masing-masing mengerahkan amalnya yang terbaik, mengerahkan apa yang bisa dia lakukan yang terbaik, memberikan kontribusi yang positif, maka saat itu akan terwujudlah apa yang kita cita-citakan. Dari baiti